This morning we are going to look at the same prophecies we saw last night, but we are going to see how they predict that a great revival will come among us. Pagi hari ini kita akan berbicara juga tentang hal-hal yang kita pelajari tadi malam, tapi bagaimana Alkitab juga memprediksikan tentang terjadinya kebangunan rohani yang akan terjadi pada jemaat Tuhan. So come to Genesis chapter 6. Jadi mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 6. I want you to show me your Bibles. Saya rindu agar kita menunjukkan Alkitab kita. Did you bring your Bibles? Apa sudah bawa Alkitabnya? I want to see them. Ayo coba dilihat. Lift up your Bible high. Angkat Alkitabnya tinggi-tinggi. You cannot come to church without a Bible. Jangan datang ke gereja tanpa Alkitab. And did you bring a notepad Dan apa sudah bawa buku catatan? and a pen? Juga pena? Yes? Ya? Yeah, all right, good. Okay. Church is a school. Bagus. Gereja adalah sekolah. Amen. Amin. All right, Genesis chapter 6. Oke, Kejadian pasal 6. In that chapter we saw how the sons of man joined with the sons of God joined with the daughters of women, the daughters of man. Di pasal ini kita melihat bagaimana anak-anak Allah bergabung dengan anak-anak manusia. A prediction that points forward to the end of time. Yang sebenarnya merupakan prediksi tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman nanti. Where the remnant church will adopt practices, beliefs of other churches. Di mana jemaat yang sisa ini nantinya akan mencoba untuk mengadopsi kepercayaan dari jemaat yang lain. And how within us there's going to be born the religion of self. Dan bagaimana ini akan menyatakan kepada kita, menunjukkan kepada kita lahirnya gereja diri. But in verses 9 and 10, God speaks of Noah. Tapi di ayat yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10, Tuhan berbicara tentang Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. 8 and 9, sorry. 8 and 9, not 9 and 10. Maaf, ayat 8 dan 9 sendiri. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. And so we find here that Noah has a different experience. Dan di sini menyatakan bagaimana Nuh memperoleh pengalaman yang berbeda. Verse 9 describes Noah to us. Di ayat yang ke-9 menggambarkan tentang Nuh kepada kita. The Bible says that Noah is a righteous man. Alkitab katakan bahwa Nuh adalah seorang yang benar. He is perfect. Dia sempurna. And he walks with God. Dan dia berjalan bersama dengan Tuhan. And when we read what Noah did, dan kalau kita belajar apa yang Nuh lakukan, we find that Noah had faith. Kita akan dapati bahwa Nuh ternyata memiliki iman. An amazing faith. Sebuah iman yang luar biasa. He built a ship. Dia membuat bahtera. Even though he had never seen rain. Walaupun sebelumnya dia belum pernah melihat hujan sedikit pun. Noah did not live by the seaside, he lived on the hills. Dia enggak hidup di pinggir laut, dia tinggal di atas bukit. And yet he was perfectly obedient to the word of God. Tapi dengan tanpa celah dia menurut kepada Tuhan. So in the midst of a church that is in trouble, jadi walaupun dia hidup di tengah-tengah jemaat yang sedang bermasalah, Noah represents the final generation. Nuh menggambarkan generasi terakhir. A people that will be righteous, perfect, that will walk with God. Sebuah umat yang akan berjalan bersama dengan Tuhan yang benar dan tanpa celah. That will live in His presence and have absolute trust in Him. Yang hidup di hadapan Tuhan secara mutlak percaya kepadanya. And that will obey Him. Dan yang mau menurut kepadanya. But where that experience begins. Dan beginilah pengalaman itu dimulai. In verse 8 we read. Di ayat 8 kita telah membacanya. That Noah found grace in the eyes of God. Bahwa Nuh memperoleh kasih karunia di mata Tuhan. In the original you can read that statement in two ways. Di
Di dalam Alkitab bahasa aslinya, ayat ini bisa dibaca dalam dua cara. That God was gracious to Noah, Bahwa Tuhan penuh rahmat kepada Nuh, but also that Noah had an encounter with the grace of God. dan juga bahwa Nuh memperoleh kasih karunia Tuhan. Noah was also a Laodicean, Nuh juga sebenarnya adalah seorang Laodikia, a member of a compromising church. seorang manusia yang merupakan jemaat yang suka berkompromi. And yet he has a revival experience. Namun dia mendapatkan pengalaman kebangunan. And what is that revival? Dan kebangunan seperti apa yang He dia peroleh? comes face to face with the gospel of grace. Dia dengan muka memperoleh Injil rahmat. He rediscovers grace. Dia mendapatkan kembali rahmat itu. And what is grace? Dan apa itu rahmat atau kasih karunia? Is the attribute of God Itu adalah sifat alami dari Tuhan that compels him to save the sinner. yang menarik dia, membuat Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. And so when Noah rediscovers grace, Sehingga ketika Nuh mendapatkan kasih karunia he itu, receives the righteousness of Jesus. dia memperoleh kebenaran Kristus. And that gives him the experience of righteousness by faith. Dan itu memberikannya pengalaman kebenaran oleh iman. He stands before God righteous and perfect. Dia hidup di hadapan Tuhan benar dan tanpa cacat celah. And as such, now he walks with God. Dan sekarang orang ini berjalan bersama dengan Tuhan. That is the revival of God's people. Demikianlah akan menjadi kebangunan dari umat-umatnya. Throughout the scriptures we are shown Sepanjang kitab suci kita telah diperlihatkan that before the end of all things, God will bring a massive revival amongst his people. bahwa sebelum akhir segala sesuatu Tuhan akan membuat sebuah kebangunan rohani yang begitu masif. And the result of it Dan hasil daripada itu is that God will have a righteous church. bahwa Tuhan akan memperoleh jemaat umatnya yang benar. A church filled with the faith of Jesus. Jemaat yang penuh dengan iman Kristus. That will truly be obedient to all the commandments of Yang God. akan menuruti setiap perintah Tuhan dengan sejati. How will that revival come? Bagaimana kebangunan jenis ini akan datang? By an understanding, an experience with the gospel of Christ. Dengan cara memahami dan mengalami Injil Kristus And itu. by a reception of his righteousness. Dan dengan menerima kebenarannya. Amen. Amin. That will be the final generation. Dan demikianlah generasi terakhir itu. Amen. Amin. Come with me now to the book of Numbers. Mari kita buka sekarang kitab Bilangan. Numbers 25. Bilangan pasal 25. We saw that story last night. Kita sudah baca ini tadi malam. That Israel is camping just before crossing Jordan. Bahwa saat itu bangsa Israel sedang berkemah tepat di seberang sungai Yordan. This is the picture of the church just before the latter rain. Ini adalah gambaran dari umat Tuhan tepat sebelum hujan akhir. And that there is a great apostasy. Dan pada saat itu terjadi kemurtatan yang begitu besar. And the church is divided into two groups. Sehingga jemaat terbagi menjadi dua kelompok. Those who join the apostasy. Ada yang bergabung dengan kemurtatan itu. And those who are praying. Dan ada yang berdoa. In verse 6. Di ayatnya yang ke-6. Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. And so there is a large group of people who in the midst of the apostasy run to the sanctuary. Jadi di tengah-tengah kemurtatan yang besar ini ada sekelompok orang yang datang menuju bait And suci they Tuhan. gather together to weep and cry before God. Dan mereka
berkumpul bersama-sama untuk meratap dan berseru kepada Tuhan. And what is the result of that? Dan apa hasil daripada ini? Phineas stand up. Phineas berdiri. He destroys the rebellion in the camp. Dia menghancurkan rebellion, pemberontakan yang terjadi di perkemahan. And then comes a census of Israel. Sehingga datanglah pengalaman kepada bangsa Israel. Israel is counted. Bangsa Israel mendapatkan perlawanan. A symbol of the sealing. Bangsa Israel adalah dan menjadi simbol dari pemeteraian. And then in chapter 31, kemudian di chapter 31, di ayat pasal We're yang not gonna go there. 31, 12,000 are chosen, 1,000 from each tribe. 12.000 orang dipilih, 1.000 dari masing-masing suku. And they are sent with Phinehas to destroy the Midianites. Dan mereka dikirim bersama-sama dengan Phineas untuk menghancurkan bangsa Midian. In Revelation 7 we have the same picture. Di Wahyu pasal 7 kita memperoleh gambaran yang sama. The sealing comes. Pemeteraian tiba. God's people are counted. Umat Tuhan didirikan. Because there's been great apostasy. Karena telah terjadi kemurtatan yang sangat besar. Revelation 14 tells us that the 144,000 Wahyu pasal 14 berbicara tentang 144.000. are those who were not contaminated with women. Di mana mereka ini adalah orang-orang yang tidak tercemar oleh perempuan-perempuan. So God's people, the remnant, will have a problem with prostitutes in the last hours of human history. Jadi di akhir zaman bahwa umat-umat Tuhan akan memperoleh masalah dengan prostitusi. Babylon. Kemudian ada Babylon. The mother and the daughters are the churches that have fallen. Ada di situ ada ibu dan anak-anak dari jemaat yang telah jatuh. They attack the remnant church. They infiltrated. Mereka menyerang dan mencoba untuk masuk ke dalam jemaat Tuhan. They bring their teachings and their worship styles. Mereka mencoba untuk memasukkan tata cara peribadatan ibadah mereka. And this will produce a great apostasy. Dan ini akan menghasilkan sebuah kemurtatan yang And sangat yet, besar. Namun, at that time, pada saat itu, God's people shall be sealed. umat Tuhan akan dimeteraikan. Who will be sealed? Siapa yang akan dimeteraikan di sini? Those who weep and cry before God. Adalah mereka yang meratap dan berseru kepada Tuhan. In the midst of the apostasy, God will have a praying people. Di tengah-tengah kemurtatan ini, ada umat Tuhan yang duduk bertelut dan berdoa. So what is the source of the revival in this verse? Dan apa sumber dari kebangunan rohani yang tertanam di dalam ayat ini? It's prayer. Itu adalah doa. It's prayer. Berdoa. Sister White says Nyonya White mengatakan that we can only expect a revival in answer to prayer. bahwa kita boleh mengharapkan sebuah kebangunan sebagai jawaban dari doa. There must be a gathering together to pray and to weep and cry before God. Seharusnya harus ada perkumpulan untuk berkumpul bersama-sama untuk berdoa dan meratap dan berseru kepada Tuhan. For our sins, for our rebellions. Oleh karena dosa-dosa kita, oleh karena pemberontakan kita. Because we have apostatized from the faith that God has given us. Oleh karena kita telah murtad dari iman yang Tuhan telah karuniakan. Amen. Amin. Pray. Berdoa. So, the revival is created by a reception of the righteousness of Jesus. Sehingga kita boleh memperoleh kebangunan dengan menerima kebenaran Kristus. And also by prayer. Dan juga oleh karena doa. Come to Ezekiel chapter 37. Coba kita buka Yeskiel pasal 36. Yeskiel pasal 36. The valley of the dry bones. Di situ ada lembah dari tulang-tulang yang kering. Probably this is the strongest image we have of the remnant church. Mungkin ini adalah sebuah gambaran yang paling kuat yang menggambarkan tentang jemaat sisa. It's dead. Mati.
sedang mati. And how long has it been dead? Dan sudah berapa lama dia mati? For a long time. Lama sekali. Some people think that the situation of Laodicea is only a few years. Beberapa orang berpikir bahwa kondisi Laodikia ini cuma beberapa tahun saja. But the first time Mrs. White spoke of us being Laodicea, Dan tapi pertama kali Sister White mengatakan bahwa kita ini adalah sebuah jemaat yang Laodikia, was in 1854. yaitu di saat 1854. So how long have we been in this condition? Jadi sudah berapa lama kita ada di kondisi seperti A ini? long time. Lama sekali. The bones are very dry. Tulang-tulang ini sudah begitu kering. 1854. Now, Sekarang, put yourself in the place of Ezekiel. coba kita gambarkan diri kita sebagai Yeskiel saat itu. God takes you to a valley that is full of dry bones. Tuhan bawa kita di tengah-tengah lembah yang penuh dengan tulang belulang yang kering. And then God asks you, Kemudian Tuhan bilang ke kita, can these bones live? kira-kira Tuhan katakan, apakah tulang-tulang ini dapat hidup? What would you say? Kalian mau jawab apa? Bisakah tulang-tulang ini hidup? What would be the natural response? Seperti apa nantinya respon alamiah kita? When was the last time that you saw a dry bone come back to life? Kapan terakhir kali kita melihat tulang yang sudah kering ini bisa hidup kembali? Never. Gak pernah. True? Betul ya? The best miracle we have in the Bible is Jesus resurrecting Lazarus after 4 days. Mujizat paling besar yang kita bisa baca di dalam Alkitab, di dalam kitab Injil adalah bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. But these dry bones are dead for decades. Tapi tulang-tulang yang kering ini sudah mati puluhan tahun. Over a century. Over a century. Sudah ratusan tahun bahkan. So what are the chances that the remnant can be revived? Jadi seberapa besar sebenarnya kemungkinan ini jemaat sisa ini bisa dibangkitkan? There are many Adventists Ada begitu banyak orang Advent. who, as they look at the situation of the church, Ketika mereka melihat kondisi gereja ini, they say it is impossible. mereka akan katakan tidak mungkin. They forget to look at themselves, Mereka juga lupa untuk lihat diri sendiri. and they sit as judges of others, Dan mereka mencoba untuk menjadi hakim bagi orang lain. thinking that they are better than their brothers and sisters. Mereka pikir bahwa mereka lebih baik daripada saudara-saudara mereka. But we are all in the valley. Tapi kita semua ini, kitalah yang sedang We ada di all lembah are itu. those dead bones. Kita semua inilah yang sesungguhnya adalah tulang-tulang yang kering itu. What are the chances Seberapa besar peluang untuk bisa bangkit? that the Seventh-day Adventists can be revived? Bahwa jemaat Tuhan gereja Advent dapat dibangkitkan? Because we've been a rebellious bunch for over a century. Karena kita sudah memberontak dan keras kepala selama ratusan tahun. Then God says to Ezekiel, Coba kita lihat bagaimana Tuhan berbicara pada Yesus. verses 4 through to verse 6. Yeskiel 36 ayat 4 sampai 6. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku melawan sisa bangsa. Ezekiel 36? No, 37. Oh, 37 ternyata. Verses 4 to 6. Ayat 4 sampai 6. Yeskiel 37 ayat 4 sampai 6. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali.
Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. So Ezekiel is commanded by God to proclaim a prophecy. Jadi Yeskiel disuruh oleh Tuhan untuk menyatakan sebuah nubuatan. And God says to Ezekiel, Kemudian Tuhan berbicara kepada Yeskiel, I will do this job. Sayalah, akulah yang akan lakukan pekerjaan ini. So the revival of the church is a divine miracle. Maka dari itu, kebangunan rohani dari jemaat Tuhan ini adalah sebuah mujizat. Unless God intervenes in our reality. Kecuali Tuhan mengintervensi realita atau kenyataan kita. We cannot even begin to imagine what would be the end of our church. Kalau bukan Tuhan yang mengintervensi, kita nggak akan bisa bayangkan seperti apa nanti akhirnya jemaat kita. But God says to Ezekiel, prophesy. Tapi Tuhan menyuruh kepada Yeskiel, bernubuat. I will surely do this job. Sayalah yang sesungguhnya akan melakukan pekerjaan ini. And so though the situation is impossible, Bahwa di tengah-tengah situasi atau keadaan yang tidak mungkin itu, we have the divine assurance that God will do a massive miracle. kita memiliki jaminan yang luar biasa bahwa Tuhanlah yang akan melakukan mujizat yang masif. A miracle as great as the Exodus. Sebuah mujizat yang lebih besar daripada Keluaran. A miracle as great as the time when God brought Israel back to their land. Sebuah mujizat yang jauh lebih besar daripada mujizat bagaimana Tuhan telah membawa bangsa Israel pergi ke tanah For Kanaan. God is the God of the impossible. Jadi Tuhan adalah Tuhan dari kemustahilan. God will resurrect a dead people. Tuhan mampu dan dapat membangkitkan orang yang mati. And in that prophecy, God gives a description of the whole experience of what is going to happen. Dan melalui nubuatan ini Tuhan menggambarkan bagaimana nantinya yang akan terjadi. And then he says, you will know me. Dan akhirnya Tuhan katakan, kamu akan mengenal aku. It's like Noah. Seperti Nuh, He walked with God. dia berjalan bersama Tuhan. Amen. Amin. A people who will know their God intimately. Sebuah umat yang akan mengenal Tuhannya secara intim. And so what does Ezekiel do? Kemudian bagaimana selanjutnya yang dilakukan oleh In Yeskiel? verse 7 we read, Di ayat yang ke-7 kita telah baca. so I prophesied as I was commanded. Jadi bernubuatlah sebagaimana yang Tuhan katakan. He does not prophesy according to what he sees. Dia tidak bernubuat menurut apa yang dia lihat. He does not prophesy according to what he feels. Dia tidak bernubuat berdasarkan apa yang dia He rasakan. does not judge according to his eyes. Dia tidak menghakimi sesuai dengan penglihatan pandangan But dia. he acts according to the word of God. Tapi dia bertindak hanya menuruti firman Tuhan saja. And that's what we must do, friends. Dan itulah yang seharusnya terjadi pada kita, We teman-teman. must stop looking at the reality through our carnal eyes. Jangan melihat realita lewat mata kita. And we must look beyond Seharusnya kita melihat jauh ke seberang. and see what God has prophesied about us. Dan lihatlah bagaimana Tuhan telah menubuatkan tentang kita. We must speak the word of the living God. Kita perlu membicarakan tentang firman dari Tuhan yang hidup itu. And so it says Kemudian that dikatakan, when he spoke the word of God, Yeskiel membicarakan firman Tuhan. it says that there was a noise and a rattle, Dan sementara Yeskiel bernubuat itu terjadi keributan. and the bones came together, bone to bone. Dan tulang-tulang ini saling menyatu satu sama lain, tulang demi tulang. The first thing that happens Hal pertama yang terjadi in the revival work pada karya kebangunan, is that there is a noise, ada keributan. and the earth trembled, Dan bumi bergetar. and then bone begins to fly. Dan tulang demi tulang terbang
terbang ke sana kemari. Could you imagine the picture? Bisa bayangkan And gambaran there is this itu? clicking noise. Click, 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 click. Ada bunyi-bunyi seperti itu. As the elbow finds the arm, and the arms finds the hands, and the hand finds its fingers. Jadi tulang-tulang ketemu dengan lengan, lengan ketemu dengan tangan, tangan ketemu dengan jari jemari. And the bones of the vertebrae all come click, 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 click. Kemudian tulang belakang bunyi tadi. Klik. And the hips find the femur, and the femur, the leg, and the feet, and the toes. Kemudian tulang panggul ketemu dengan tulang paha ketemu dengan betis, kemudian kaki dan jari-jari kaki. So the first thing that happens in the revival is Jadi- that there is a shaking. Hal yang pertama yang terjadi ketika terjadinya kebangunan atau kebangkitan rohani ini adalah guncangan. The whole church is going to be shaken mightily. Seluruh jemaat umat Tuhan digoncangkan dengan besar. This prophecy doesn't show us, Nubuatan ini tidak menunjukkan kepada kita, but Numbers 25 shows us tapi bilangan pasal 25 that menyatakannya. the shaking produces two large groups. Bahwa shaking, bahwa penggoncangan itu membentuk dua kelompok. This prophecy shows us what happens to those who are praying and laying hold of the gospel. Di nubuatan Yeskiel 37 ini membicarakan tentang orang-orang yang ada pada kelompok yang berdoa dan bersandar kepada Injil Tuhan. The shaking produces a unity. Guncangan ini menghasilkan kesatuan. The bones came together, bone to bone. Tulang-tulang bersatu satu sama lain. Amen. Amin. In Numbers 25, the people gathered together to pray. Di bilangan pasal 25, umatnya Tuhan itu berkumpul bersama-sama untuk berdoa, To seek the Lord. untuk mencari Tuhan. And then as this movement goes, there is a work of recreation. Dan hasilnya adalah sebuah penciptaan kembali. After a while, the valley is no longer filled with dismembered bones. Setelah selang beberapa waktu, gantinya lembah ini dipenuhi oleh tulang-tulang yang kering. But the valley is filled with skeletons. Sekarang tulang-tulang sekarang lembah tersebut diisi oleh kerangka. The bones have been united. Sebuah tulang yang telah bersatu. Amen. Amin. It's still not nice, Masih jelek nampaknya, but something has happened. tapi sesuatu telah terjadi. Amen. Amin. As Isaiah prophesies, Sebagaimana Yeskiel bernubuat by faith he speaks the word of God. bahwa dengan iman dia berbicara tentang firman Tuhan. The church is united Jemaat Tuhan akhirnya bersatu in the midst of chaos. di tengah kekacauan. Things that are going to become very uncomfortable. Sesuatu yang terjadi ini bukanlah sesuatu yang sangat menyenangkan. Jesus told us, Tuhan memanggil kita, brother will betray brother. saudara akan memberontak atau menyerahkan satu sama They lain. will hate one another. Mereka akan saling membenci satu sama There's lain. going to be false teachers. Akan ada ajaran-ajaran palsu yang begitu banyak, There's going to be massive amount of apostasy. dan akan begitu banyak kemurtatan yang terjadi. And yet, Tapi a work of reformation is taking place. sebuah karya reformasi sedang And terjadi. skeletons are being created. Kemudian kerangka ini, kerangka tulang, And then Ezekiel dibentuk. tells us that as he prophesied, nerves began to grow. Dan Yeskiel berkata sementara dia bernubuat, saraf mulai tumbuh. And muscle. Kemudian otot-otot mulai bertumbuh. And organs. Lalu organ-organ mulai ada di situ. The heart. Tuk, 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 tuk. Jantung mulai berdetak, tuk 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 tuk. And the digestive system. Kemudian ada sistem pencernaan, And the respiratory system. ada sistem pernapasan mulai ada. The eyes, the brain appeared. Mata, kemudian otak. And everything then is filled with skin. Akhirnya semuanya ditutupi dengan kulit. I want you to notice that the work is from inside out. Saya mau kalian memperhatikan bahwa karya ini dimulai dari dalam kemudian keluar. The skeletons now are no longer skeletons, but the valley is filled with bodies.
Kerangka-kerangka tulang ini sudah bukan lagi kerangka-kerangka tulang, sekarang lembah tersebut sudah dipenuhi oleh tubuh. It looks more beautiful, Dan sekarang nampaknya sudah lebih indah lagi. doesn't it? Ya, But they are still dead. tapi sayangnya mereka masih mati, They are still useless. masih nggak berguna. They are beautiful, but they can do nothing. Mereka kelihatan cantik, ganteng, tapi nggak bisa buat apa-apa. But the work of miracle is not yet finished. Tapi karya mujizat ini belum selesai. And so Ezekiel now prophesies for the Holy Spirit to come. Kemudian Yehezkiel bernubuat tentang kedatangannya Roh Tuhan. And the Holy Spirit comes Akhirnya Roh Tuhan ini datang from the four winds of heaven. dari angin yang datang dari surga. And it fills the bodies with breath, with life. Dan ia memenuhi tubuh ini dengan nafas, dengan kehidupan. And what is the final result? Dan apa hasilnya? God has a valley filled with a living army. Tuhan memiliki di dalam lembah tersebut sebuah kelompok yang dipenuhi oleh tentara-tentara Tuhan yang hidup. A people that know Him personally. Sebuah umat yang mengenal Dia secara pribadi. Do you remember the invitation of Jesus to Laodicea? Masih ingat bagaimana Tuhan mengundang jemaat Laodikia? If you open the door, Seandainya engkau membuka pintu, I will come in. saya akan masuk. These are the people that have heard the message of Laodicea. Ini adalah mereka yang telah mendengarkan pekabaran kepada jemaat They have Laodikia. repented. Mereka telah bertobat. They have laid hold of the righteousness of Christ. Mereka telah menggenggam keseluruhan dari kebenaran Kristus. They have agonized in prayer. Mereka telah berduka di dalam doa. And the Lord has done a miraculous work in them. Dan Tuhan melakukan mujizat kepada mereka. You know that in this prophecy we have the two works of grace being accomplished. Anda lihat sebenarnya lewat mujizat ini kita dapat mempelajari bagaimana dua mujizat Tuhan bekerja. One is the work of recreation. Dua rahmat Tuhan bekerja maksudnya. Yang pertama adalah bagaimana penciptaan kembali itu terjadi. The work of the early rain. Itu ada menggambarkan tentang pekerjaan dari hujan awal. And then finally we have the work of sealing. Dan pada akhirnya di situ ada karya pemeteraian. The work of the latter rain. Sebuah karya hasil dari hujan akhir. Which is the outpouring of the Holy Spirit, the life of God on His church. Yang merupakan kecurahan dari Roh Tuhan, sebuah kehidupan dari Tuhan itu sendiri. There is nothing that Satan fears the most. Tidak ada yang paling ditakutkan setan That the Seventh-day Adventist Church is revived. daripada gereja Masedonia hari ke-7 dibangkitkan. Because at the end of that work, God will have an army. Karena pada akhirnya nanti kalau jemaat Advent ini dibangkitkan, Tuhan akan memiliki An tentaranya. army that before the close of probation will proclaim the gospel with mighty power to the whole world. Sebuah pasukan yang pada akhir zaman sebelum penutupan segala sesuatu akan menjadi sebuah tentara yang memiliki kekuatan yang sangat besar mengabarkan kabar Injil Tuhan, Jesus kebenaran says Tuhan ke seluruh dunia. And this gospel of the kingdom shall be preached to the whole world Dan Tuhan katakan bahwa dan Injil ini akan diberitakan ke seluruh dunia as a witness to all nations. sebagai kesaksian bagi semua bangsa. And then the end will come. Kemudian akhirnya pun tiba. And in Matthew 24:9, Dan Matius pasal 24 katakan Jesus tells us that God's people will be persecuted bahwa umat-umat Tuhan ini akan didera, akan disiksa because they will have His name. karena mereka memiliki namanya. What is His name? Apa itu namanya? It's His righteousness. Itulah kebenarannya. God's people shall be righteous Bahwa umat Tuhan akan benar because they will bear the image of Jesus Christ. karena mereka akan membawa gambar dan rupa Tuhan Yesus sendiri. And that glory, the glory of the character of God, Dan kemuliaan itu yaitu kemuliaan dari tabiat ilahi. will enlighten the whole world. Itu akan menerangi ke seluruh bumi. The world will see a revelation of Jesus
in His church. Dan dunia akan melihat wahyu Kristus melalui jemaatnya. Amen. Amin. Satan is afraid of that. Setan begitu takut akan hal tersebut. His hope is to keep Laodicea dead and sleeping. Dia selalu membuat jemaat Laodikia ini ada pada keadaan yang mati dan tertidur. Until probation is closest. Sampai pintu kasihan itu ditutup. And we are all lost. Dan akhirnya kita semua akan hilang. True? Betul? But prophecy shows us that that's not what will happen. Tapi nubuatan telah menjaminkan kepada kita bahwa itu tidak akan We are a terjadi. people in trouble. Bahwa kita adalah jemaat yang ada di dalam masa But kesusahan. according to prophecy, Tapi menurut nubuatan, these people shall not fall. bahwa jemaat ini tidak akan jatuh, We will not become Babylon. bahwa kita tidak akan menjadi Babylon, But God will resurrect us. tapi Tuhan akan membangkitkan kita. And we will accomplish the job that God has given us. Dan melalui itu kita akan menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan telah The karuniakan. church militant will become the church victorious. Jemaat yang militan akan menjadi jemaat yang menang. So when you see things that discourage you, Jadi kalau when you see things that discourage you, dan kalau kita telah melihat hal-hal ini, semoga ini akan memberikan semangat kepada kita. both within and without you. Entah itu di dalam kita maupun di luar kita. When you hear or see scandals, Kalau seandainya kita mendengar dan melihat skandal terjadi, when you see that leaders are not doing what they supposed to do, dan kita melihat bagaimana pemimpin-pemimpin tidak melakukan sesuatu yang seharusnya mereka when you lakukan, hear of compromise, atau mungkin kita melihat adanya kompromi, and when you see the church adopting things that we should not, atau mungkin jemaat sedang mengadopsi sesuatu yang seharusnya kita tidak then lakukan. remember Kemudian the prophecies that we have studied. ketika kita melihat hal itu, ingatlah nubuatan yang sedang And kita may pelajari they ini. lead you to seek for a deeper experience with Jesus. Dan kiranya nubuatan ini akan menuntun kita untuk mencari rahmat Tuhan. May they lead you to pray, Semoga ini akan memimpin kita untuk berdoa, to surrender your life to Christ. untuk menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. May they lead you to become part of that great miracle, Kiranya ini dapat memimpin kita untuk menjadi bagian dari mujizat yang besar so ini. that you are recreated in the likeness of Jesus. Sehingga kita secara pribadi dapat diciptakan kembali menurut gambar Tuhan. And you become filled with the Holy Spirit. Sehingga kita boleh dipenuhi oleh roh Tuhan. Waste no time criticizing. Jangan buang waktu untuk mengkritik. Do not spend a time judging. Gak usah buang-buang waktu untuk menghakimi. Look at your brothers and sisters in pity. Lihatlah saudara-saudari kita dengan tergerak dengan kasih sayang. Remember that you are just like them. Lihat dan ingat bahwa kita juga adalah bagian dari mereka. And that Kita we sama are dengan mereka. all in the same position. Dan bahwa kita ini semuanya ada pada posisi yang sama. And may you bring them to the Lord in prayer. Dan kiranya ini dapat memimpin kita untuk datang kepada Tuhan dalam doa. Remember your pastors, your leaders of the church. Ketika kita berdoa, ingatlah pendeta-pendeta kita, ingatlah pemimpin-pemimpin gereja kita. And plead before the Lord that He may have mercy on us. Dan bermohonlah kepada Tuhan agar rahmatnya itu boleh dicurahkan kepada kita. We must come together. Kita perlu bersama-sama berkumpul. Don't let Satan separate us. Jangan biarkan setan memisah-misahkan, We mencerai-beraikan must kita. abandon our differences Kita perlu singkirkan setiap perbedaan. and seek the Lord with all our heart, Dan mencari Tuhan dengan segenap hati. so that God will work the miracle. Sehingga Tuhan dapat berkarya dan melakukan mujizat itu. Only a miracle can revive the church. Hanya lewat mujizat ini jemaat dapat dibangkitkan. And it has been prophesied that the miracle will take place. Dan telah dinubuatkan bahwa mujizat ini akan terjadi. Amen. Amin. Anchor your faith on the word of God. Tetapkan mata kita pada firman Tuhan. It is the word of God Hanyalah firman Tuhan saja that will produce the miracle. yang akan menghasilkan mujizat It ini. will come in answer to prayer. Dan juga itu adalah hasil dari jawaban doa. When like Noah we realize our deficiency.
Ketika like Noah, we realize our deficiency. seperti Nuh, kita menyadari kekurangan-kekurangan yang kita miliki. And we seek to be filled with the righteousness of Jesus. Dan kita mencari untuk dipenuhi oleh kebenaran Kristus. Amen? Amin. Are there any questions? Apa ada pertanyaan tentang ini? I could show you other prophecies, but I don't have the time. Saya bisa tunjukkan kepada kita nubuatan yang lain, tapi kita belum punya waktu sekarang. Every prophecy that shows the condition of the remnant shows us its revival. Setiap kondisi-kondisi yang digambarkan dalam Alkitab tentang jemaat yang sisa selalu menunjukkan tentang kebangunan juga. Amen? Amin. Terima kasih di pagi hari Sabat ini saya sungguh sangat merasa diberkati dengan semua yang disampaikan oleh Pastor Sam. Saya menyadari waktu-waktu yang lalu saya terpengaruh dengan situasi yang ada di umat Tuhan saat ini. Terbawa dengan gosip-gosip menceritakan pemimpin-pemimpin kita yang tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Tapi beberapa hari yang lalu Roh Kudus bekerja di dalam hati saya. Kemudian menuntun saya untuk datang di tempat ini. Dan itulah sebabnya beberapa malam ini saya coba renungkan apa yang terjadi di dalam kehidupan ini, di belakang saya ini. Dan 2 malam ini saya bergumul dengan apa yang disampaikan oleh pastor. Beberapa kali pastor mengatakan bertobat, dan itu mendorong saya untuk meninggalkan hal-hal yang seringkali dikompromikan dan mempengaruhi saya. Dan saya berterima kasih kepada pastor. Dalam hal ini mendorong saya untuk lebih semangat di dalam menginjil. Terima kasih. Amen. Terima Praise kasih. the Lord. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Anyone else? Ada lagi? Saya mau bertanya tentang great disappointment. Great disappointment, kekecewaan yang besar. Karena dibilang sebelum Yesus datang akan ada shaking dan kekecewaan besar yang dialami oleh gereja. Betul? You say that before Jesus come there will be a great shaking and great disappointment. No, the great disappointment already happened. Oh, but the shaking part. The shaking, yes. Jadi A great apostasy. oh ya, great apostasy. Yang saya mengerti waktu Yesus dari altar of sacrifice, he died there, dia mati di situ. Mereka murid-murid ada yang kecewa dan meninggalkan gereja, meninggalkan kepercayaan mereka. I understand that when Jesus died in the altar of sacrifice, there is people in that time, the Jewish people, there is people that leave the church. So as he moves from that place to the holy place, there was a great disappointment. Like Yes. dan dari holy place ke most holy place ada juga great disappointment. Yes. But how about us? Karena sekarang kita di zaman the final time, will there be another disappointment when Jesus leave the most holy place? No, because as Jesus advances towards the most holy place, Jadi ketika Tuhan Yesus berpindah ke bilik yang Maha Kudus, we see the rising and fall of groups of people that were his church. kita melihat
ada kejatuhan di situ, tapi juga ada kebangkitan dari umat Tuhan. But that is in the context of Jesus' work on behalf of our salvation. Tapi itu adalah konteks ketika Tuhan sedang mengerjakan keselamatan kita. And so we have Israel Jadi di situ kita punya bangsa Israel fails to follow Jesus into the holy place of the sanctuary. gagal untuk mengikuti Tuhan masuk ke dalam bilik kudus bait And suci. they are rejected. Mereka akhirnya But ditolak. a remnant from Israel is used to rise the Christian church. Tapi umat sisa dari bangsa Israel ini dipilih oleh Tuhan untuk membentuk jemaat Kristen. Because Jesus needs a group of people that proclaim the truths to the world. Karena Tuhan memerlukan umat-umat yang akan menyatakan kebenaran kepada dunia. Present truth Kebenaran masa kini. that are necessary for the salvation of the world. Kebenaran yang sangat diperlukan oleh dunia. And then we have that in 1844, the main Christian churches failed to follow Jesus into the most holy place. Kemudian kita dapati di tahun 1844 kebanyakan orang Kristen gagal untuk mengikuti Tuhan masuk ke dalam bilik Maha Kudus, And they reject present truth. dan mereka menolak kebenaran masa kini saat itu. And so God raises a remnant, Sehingga Tuhan membangkitkan umat yang sisa dari kelompok sebelumnya ini and of those churches, keluar dari gereja-gereja itu. those who have accepted present truth and follow Jesus into the most holy place. Mereka yang menerima kebenaran masa kini dan mengikuti Tuhannya masuk ke dalam bilik Maha Kudus. And they will proclaim this message to the world. Dan merekalah yang menyatakan pekabaran ini kepada dunia. There is not another coming out because Jesus does not move to another place of the sanctuary. Tapi setelah itu tidak akan ada lagi perubahan karena Tuhan Yesus tidak masuk lebih dalam lagi dari ke bait suci. In the most holy place, Jesus finishes his work. Karena di bilik Maha Kudus Yesus selesaikan pekerjaannya. There is no new message to be proclaimed to the world. Sehingga tidak akan ada pekabaran baru yang akan dinyatakan When kepada dunia. Jesus finishes, salvation has come to an end. Ketika Yesus selesai di bait suci, keselamatan sudah selesai. That's why Penuh. Mrs. White says there is not another coming out. Makanya Ellen White katakan bahwa tidak ada lagi keluaran. There is not another remnant. Tidak ada lagi umat sisa. Setelah itu. The remnant is purified. Bahwa umat sisa telah dimurnikan. And eventually it will produce the 144,000. Dan akhirnya akan menghasilkan si 144.000. Is that clear? Semoga jelas. Okay, good. Ya, puji Tuhan. You mentioned about 144,000 just now. Jadi Bahasa Inggris kita translate aja. Right? so it's a beautiful message today, and I can really see that you compare the number 31 to 144,000. I'm just wondering, will 144,000 will only be included with those who are living? Yeah, they will only live and see the Lord's coming, or will be included to those who are dead as well? Oke. Jadi pertanyaan tentang 144.000, bahwa 144.000 ini apakah dia adalah umat yang hidup yang tidak mengalami kematian maksudnya ya? Atau ada yang mati juga? The 144,000 are the righteous who will be living when Jesus returns. They will not see death. 144.000 adalah umat yang hidup yang tidak mengalami kematian ketika Yesus datang. And the 144,000 are formed between the beginning of the latter rain and the close of probation. Dan 144.000 ini dibentuk tepat sebelum hujan akhir ini dicurahkan sampai kepada akhir penutupan. So for a while Pintu there kasihan. will be in the church those who will die as martyrs and those who will make up the 144,000. Jadi pada saat itu di dalam jemaat ada orang-orang yang akan mati syahid menjadi martir, tapi ada juga yang akan menjadi sang 144. By the time probation closes,
Tapi seiring dengan nubuatan waktu ditutup, only the 144,000 remain alive. hanya 144.000 lah yang akan tetap hidup. And then Terus the rest die as martyrs. yang lainnya yang di luar 144.000 ini And mati then- sebagai syahid. The 144,000 will enter into the time of great trouble. Dan 144.000 akan masuk ke dalam waktu masa kesusahan yang besar. And they will obtain the final victory for the church. Dan mereka lah yang akan mendapatkan kemenangan yang paling akhir dari And they jemaat. will receive Jesus when he comes, and they will join them as a group, another group. Dan ketika Yesus sudah turun, mereka lah yang akan menyambut Tuhan, tapi ada kelompok lain juga yang akan bergabung dengan mereka. Before the return of Jesus, there's going to be a special resurrection Sebelum kedatangan Tuhan akan terjadi kebangkitan istimewa, in which every loyal, faithful Seventh-day Adventist who has died dan ini ada terjadi kepada setiap orang-orang umat Advent yang telah from mati 1844 onwards dari tahun 1844 ke selanjutnya will be resurrected and join the 144,000 to receive Jesus. akan dibangkitkan dan bergabung dengan 144.000 untuk menerima Yesus. Isn't that beautiful? Indah bukan? Amen. Amin. Mrs. White speaks about the special resurrection. Bahwa Ellen White berbicara tentang kebangkitan istimewa ini. All right, is there another question? Oke, ada lagi pertanyaan lain? Oh, ada banyak. Yang mana dulu? Which one do you choose? Pakai mic. Maybe you can come and speak on the microphone system. Okay, thank you, sir. Saya ingin bertanya tentang kami melayani beberapa gereja lokal. We are serve in some of the local church, and keadaan di sana seperti yang tadi dihotbahkan, is a dead body and dry bones. Pertanyaan saya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk gereja ini atau keadaan umat yang sisa ini memiliki kebangkitan rohani dari dry bones, dari kematian, dead body, ke kebangunan rohani? Itu berapa lama waktu yang harus ditunggu? Sorry? How long is going to take place since the revival from the dead bones until? We don't know. Nggak tahu. We still waiting, sir. Sorry? We still waiting. We are still waiting. Yes. Now, as we see a movement of prayer inside the church, as we are seeing a massive movement of prayer within the church, Ketika kita melihat ada kelompok-kelompok berdoa yang besar di dalam jemaat, we know that God is preparing His church for the revival. maka kita akan tahu bahwa saat itu Tuhan sedang mempersiapkan jemaat ini untuk I don't know dibangkitkan. if you realize, but from the general conference there is become a movement, a call to pray. Saya tidak tahu apa kalian sadar atau tidak, tapi dari General Conference sudah terjadi panggilan-panggilan untuk berdoa. All right. Any other question? Ya, Sister, come. pertanyaan lain. Di depannya. Supaya mic ini saya punya. You give her, you speak on this microphone. Give her the microphone. We did. Selamat sahabat untuk semua. Mau bertanya, Sir, sehubungan tentang skandal atau perpecahan di jemaat. Tentang keadaan jemaat, kira-kira tadi singgung tentang musik, tadi malam juga ada tentang musik. Musik seperti apa yang sesuai Alkitab ataupun tulisan Ellen White yang digunakan di dalam gereja Advent? Karena ada tua-tua atau officers jemaat ataupun pemimpin gereja bilang, oh boleh pakai musik seperti ini. Ada juga yang bilang, oh yang ini tidak boleh.
sedikit gugup Pak ini. Tetapi banyak juga anak-anak muda yang tertarik datang di gereja lewat musik. Dan ingin saya suka mendapat jawaban atau penjelasan yang tepat sesuai Alkitab dan tulisan Ellen White. Musik yang sesuai di gereja, yang digunakan di gereja Advent. Terima kasih. Okay, that's an excellent question. Itu pertanyaan yang menarik. The two principles by which we must choose music. Dua prinsip dasar untuk memilih. The words Yang pertama adalah liriknya. must express our theology. Lirik dari lagu tersebut perlu mengungkapkan teologi kita. And so if the words are contradictory to what we believe, that music must not be used. Jadi kalau liriknya itu berlawanan dengan kebenaran, nggak bisa dipakai. And not only about the love of God, Dan ini bukan hanya tentang kasih Tuhan saja liriknya, but our songs must express every aspect of what we believe. bahwa setiap nyanyian di dalam gereja harus menggambarkan setiap aspek kepercayaan kita. Second, Yang kedua, the music alunannya, musiknya. must not sound like the world, Nggak boleh bersuara kayak dunia. because the world's music Karena musik dunia itu is inspired by the God of this world. diilhami oleh Tuhan ilah dunia ini. So if the music sounds like jazz, rock, rap, Jadi kalau musiknya itu suaranya kayak jazz, rock, atau rap, it must be rejected, harusnya ditolak. because we cannot offer God Karena kita nggak bisa mempersembahkan kepada Tuhan what the world offers Satan. apa yang dipersembahkan dunia kepada setan. True? Betul? Benar? Sometimes Kadang-kadang we sing music kita dengar musik that if you close your eyes, yang kalau kita tutup mata kita, it feels like you're in a disco. kita kayak lagi ada di diskotik. True? Benar? In Australia, Di Australia, young people orang-orang muda in the church, yang ada dalam gereja, they put music, mereka taruh musik, Christian so-called music, apa yang disebut dengan mereka musik Kristen, and now they dance. dan mereka menari. Mosh pits. Ada teriakan. You know, in the rock concerts, Dia kalian tahu di konser-konser musik rock, when young people gather, kalau orang-orang muda lagi berkumpul di konser they itu, do a mosh pit. mereka They all dance, they all jump like this. mereka lakukan yang kayak gitu. Well, we do the same in the church. Apa kita akan lakukan hal yang sama dalam jemaat? Why? Enggak kan? Kenapa? Because the music produces the effects. Karena musik tersebut membuat orang-orang yang mendengarkan itu melakukan hal yang tadi. So our music must be completely different to the world's music. Jadi musik gereja kita harus secara utuh berbeda dengan But dunia. let me say something. Tapi izinkan saya bicara ini. We cannot stay singing the same things we have sung for 100 years. Kita sulit untuk mengatakan bahwa sesuatu itu dosa kalau kita sudah lakukan itu lama sekali. The Bible says Alkitab bilang the 144,000 sing a new song. bahwa 144.000 ini menyanyi nyanyian baru. And the Psalms say, sing a new song unto the Lord. Dan Mazmur katakan bahwa nyanyikanlah nyanyian baru kepada Tuhan. We must continue singing the hymns, but we must add new songs. Kita perlu lanjut menyanyikan lagu-lagu Sion, tapi juga perlu untuk membentuk lagu-lagu yang baru. Every generation of Adventists must express our faith in new songs. Setiap generasi Advent haruslah memiliki lagu-lagu yang mengekspresikan kepercayaannya lewat nyanyian-nyanyian yang baru. Conservative Adventism wants to keep us in the 19th century. Orang Advent konservatif maunya kita ada pada di abad yang ke-19, masih hidup tahun 1800-an.
Liberal Adventism Tapi orang Advent yang liberal wants to make us like the world. mau kita jadi kayak dunia. Neither is good. Dua-duanya nggak bagus. God wants His people to create worship services that are beautiful, that are fresh, but not worldly. Tuhan mau umat-umatnya itu membuat ibadah ini begitu segar dan baru juga, tapi tidak bersifat duniawi. Amen? Amin. So we have a challenge. Jadi kita punya tantangan. We need to express in songs, in new songs, the judgment, Kita perlu mengungkapkan lewat lagu-lagu kita yang baru tentang the penghakiman, sanctuary, tentang bait suci, righteousness by tentang faith, kebenaran oleh iman, and so on. Every aspect of our faith sehingga setiap aspek dari kepercayaan kita must be expressed in songs haruslah diungkapkan di dalam nyanyian that are fresh, yang segar, that are beautiful, yang indah, but are not worldly. tapi tidak duniawi. Amen? The other thing is our liturgy. Yang lainnya ada yang namanya liturgi. We have done the same liturgy for over 100 years. Kita sudah lakukan liturgi yang sama ratusan tahun. Yes or no? Benar ya? Yes. Yeah. Every Sabbath is the same. Setiap sabat sama. Yes or no? Betul? Could you imagine God Bisa bayangkan Tuhan who does not create one leaf the same? yang tidak menciptakan satu nyawa yang sama. In all the trees of the world, there is not one leaf that is the same as the other. Di seluruh dunia ini tidak ada satu daun pun yang sama. Every human being completely different to the other. Setiap orang secara utuh beda satu sama lain. God is the God of variety. Tuhan adalah Tuhan keberagaman. And for the last 100 years, we've given Him the same thing over and over and over. Dan sudah ratusan tahun kita mempersembahkan kepada Tuhan persembahan yang sama dan He's sitting on His throne. terus. Sorry. He's sitting on His throne. Tuhan lagi duduk di tahtanya. Sabbath morning comes around the world for Seventh-day Adventists. Kemudian sabat pagi datang bagi semua jemaat Advent di seluruh dunia. God looks to Gabriel Kemudian Tuhan lihat, and says, the Yeah. same. sama. True? Benar? So what should we do? Jadi apa yang harus kita buat ini? We need to get out of conservatism. Kita juga perlu untuk keluar dari yang disebut konservatif. But we must not be liberals. Tapi jangan di liberal. Did you know that it was the conservatives and the liberals that crucified Jesus? Anda tahu yang salibkan Yesus adalah kaum-kaum konservatif dan liberal. Neither position is true. Dua-duanya bukan posisi yang benar. Both are extreme. Dua-duanya itu ekstrim. True or not? Benar nggak? Yes. Ya. So what should we do? Jadi apa yang harus kita buat? As a church, we should plan our worship services so that they are offered to God fresh and beautiful every Sabbath. Setiap jemaat perlu Amen. untuk merancangkan sebuah ibadah yang indah dan segar, But not Dan baru. worldly. tapi That's the tidak challenge. duniawi. True. Itulah tantangannya. We should pray and seek for wisdom and divine inspiration that the Spirit will teach us how to make beautiful church services that are not worldly and yet they are fresh every Sabbath. Kita perlu berdoa dan minta kuasa Roh Kudus dan hikmatnya untuk memberikan kepada kita hikmat bagaimana untuk membuat pelayanan di dalam gereja kita ini Liturgy. segar, baru, tapi tidak duniawi. Liturgy is Liturgy. not sacred. Liturgi itu tidak sakral. It can be changed. Boleh kok diubah. It can be modified. Bisa dimodifikasi. We can make it different from Sabbath to Sabbath. Dan kita bisa buat dari sabat ke sabat berbeda. Amen. One Sabbath, you may all come together, scrape the sermon. Describe. Scrape, no sermon. Oh, oke. Satu sabat mungkin boleh, ini ide saja ya. Satu sabat mungkin boleh datang tapi tanpa khotbah. Sing.
hanya menyanyi, give testimonies, kasih kesaksian, pray, berdoa, tell stories. bercerita tentang Mrs. Alkitab. White says that meeting is more important than a sermon. Bahkan Ellen White katakan bahwa jenis pertemuan seperti itu lebih penting daripada khotbah. Adventists used to call it the social meeting. Orang Advent harus menyebut itu sebagai pertemuan sosial. When they gather together to tell stories and testimonies on how God was leading their life. Di sanalah mereka akan menceritakan cerita dan memberikan kesaksian bagaimana Tuhan telah menuntun kehidupan mereka. Amen. Amin. Some Sabbath you can sing longer. There is nothing wrong in having a long song service. Mungkin di sahabat yang lain kita boleh menyanyi lebih banyak lagi dan gak ada masalah kalau kita punya song service lebih panjang. Somehow we Adventists are always in a hurry to go home. Entah bagaimana sebagai orang Advent kita itu selalu terburu-buru untuk bisa cepat pulang. Yes or no? Benar nggak? It's as if 12 o'clock is the time God leaves. Pokoknya kayaknya udah diatur jam 12 itu Tuhan sudah keluar dari gereja. Yes or no? Benar ya? But it's not God, it's our rumbling stomach. Bukan Tuhan yang lagi keluar jam 12, itu perut Yes, kita yang mau itu. we should come to church without clocks. We come. Without clocks. Kita seharusnya datang ke gereja tanpa jam. Nggak usah Look lihat at jam. that. Itu turunin. Yeah. Yeah. We should come to church and live when God has blessed us with His Spirit. Dan ketika kita datang ke gereja, kita seharusnya hidup di hadapan takwa Amen. Tuhan dan di hadapan Roh Kudus. We should be hungry for the Word of God. Kita perlu lapar, merasakan rasa lapar terhadap firman Tuhan. When the preacher stands to preach, we all should be attentive, ready to take notes. Dan kalau pengkhotbah itu lagi berdiri, kita perlu siap untuk memperhatikan dan siap untuk mencatat. We should come ready to pray Kita perlu untuk siap berdoa and juga. pray fervently. Berdoa dengan tekun. When we sing, we should lift the roof up. Sorry. When we sing, we should lift the roof up. Ketika kita menyanyi, kita harus angkat atap-atap ini. Amen. Amin. Things need to change, Beberapa hal perlu diubah, but the change tapi perubahan itu must come from within. perlu dimulai dari Amen. dalam. That's what Ezekiel teaches us. Itulah yang Yeskiel ajarkan pada kita. We gain nothing by creating a beautiful liturgy Kita nggak mendapatkan apa-apa hanya dengan menciptakan liturgi yang indah. if our hearts have not been submitted to Christ. Kalau hati kita tidak berserah kepada Tuhan. Amen. Amin. All right, let's pray because breakfast is ready. Oke. Now you say the clock. The stomach is rumbling. Oh, is there another question? Is there another question? Ada pertanyaan sebelum itu. Yes. I thought- Pertanyaan saya tidak tahu kalau yang lain memperhatikan, tapi yang saya tahu bahwa sepertinya denominasi lain pun mengalami kebangkitan, revival. Dan bahkan ada beberapa pembicara mereka justru lebih menggetarkan hati. Ya, ketika mereka mau mengingatkan kita untuk make the Christ as the center when they talk about that topic. And my questions actually arise when you answer Kak Grace questions about the people Speaking that bahasa, we reach. bahasa, Oh saudara. sorry. sorry. Pertanyaan saya muncul tadi ketika mendengar jawaban dari pastor ke pertanyaannya Kak Grace bahwa orang-orang Advent yang akan dibangkitkan ketika Yesus datang. Pertanyaan saya adalah apakah memang orang-orang yang akan sedia menyambut kedatangan Yesus ini memang harus menjadi bagian dari Seventh Day Adventist? Ya. Atau bisa juga dari denominasi lain yang mungkin tidak akan sempat dibaptiskan seperti itu. Thank you. People of God should be joining in the Seventh Day Adventist Church, or they can just be spread on another denomination. Someone has to proclaim the message, come out of her, my people. Seseorang harus membawakan pekabaran, keluarlah umatku, keluarlah daripadanya. Those people Orang-orang ini, are the true Christians in every denomination. ada banyak sekali orang-orang Kristen yang sejati tersebar di berbagai And denominasi. let me gereja. tell you,
they are more faithful than us. Nah, izinkan saya katakan, kebanyakan mereka lebih setia daripada kita. They have amazing faith. Mereka memiliki iman yang menakjubkan. They obey God according to what they have. They- They obey God according to what they Mereka have. menuruti Tuhan sesuai dengan apa yang mereka miliki. Their organizations have fallen, Organisasi mereka telah jatuh, but not the people. tapi bukan orang-orangnya. In a sense, we are pretty the same, aren't we? Sebenarnya kita juga agak sedikit-sedikit mirip ya. But God will save our church. Tapi Tuhan akan menyelamatkan gereja kita. And there will be a fall where those people will come out and come to us. Dan akan tiba waktunya ketika mereka akan datang dan kita menjadi satu kelompok. Now, will there be an organization in those days? Dan apakah akan ada organisasi baru nantinya? There will be parts of our organization that will remain faithful. Mereka akan menjadi bagian dari organisasi kita yang tetap setia. There will be other parts of the organization that will fall by the wayside in apostasy. Tapi ada juga bagian dari organisasi kita yang akan jatuh ke dalam kemurtadan. There will be a division at every level. Akan terjadi perpisahan di setiap tingkatan But gereja. eventually, Tapi pada all akhirnya- our organization, because of persecution, will come to an end. Tapi pada akhirnya ketika penganiayaan datang, So organisasi akan berakhir. these people will join our faith. Dan orang-orang ini yang ada di luar organisasi ini akan bersatu di dalam iman. There will be many who will become part of the organized Seventh-day Adventist Church. Tapi Yes. ada banyak orang juga yang akan menjadi bagian dari organisasi gereja Advent ini. But as the movement of preaching goes forward and persecution rises, Dan sementara pekabaran ini akan terus dikumandangkan dan penganiayaan bangkit, and our organization comes to an end, dan organisasi akan berakhir pada saat then the people will join the faith. dan umat-umat orang-orang ini akan bergabung di dalam iman. Amen? Amin. There will be a basic organization. Akan ada organisasi sederhana. We will lose all our buildings. Kita akan kehilangan bangunan-bangunan yang kita miliki. Our churches will go underground. Gereja kita akan bergerak di bawah tanah. We will have pastors and elders and deacons. We will have. Pastors and elders and deacons. Kita akan memiliki pendeta-pendeta, penatua dan diakon-diakon. But what will happen with conference and union and division? Dan apa yang terjadi kepada conference uni dan divisi kita? And general conference? Dan general conference? Most probably they will disappear. Kemungkinan besar Because of persecution. Lenyap maksudnya dalam pengertian karena penganiayaan itu. No more hospitals. Udah nggak ada lagi pelayanan rumah sakit. No more universities or schools. Universitas dan sekolah kita nggak akan bisa. All nggak ada that lagi. will come to an end. All that will come to an end if Semuanya- they remain faithful. Semuanya itu akan berakhir seandainya kita tetap setia. There will be aspects of the church that will submit to the world's pressure and will apostatize. Tapi ada bagian di dalam gereja kita juga yang akan menyerah kepada tekanan dunia dan murtad Most akhirnya. probably they will be allowed to remain open. Mungkin mereka lah yang akan membuat pelayanan-pelayanan itu dibuka. Like in communist countries. Seperti di gereja seperti di negara komunis. There was a visible Adventist body. Di situ ada organisasi Advent yang nampak. But they usually had compromised with the government. Tapi mereka telah berkompromi dengan pemerintah. And then there Pemerintahan was komunis. an invisible Adventist church. Tapi juga di dalam negara komunis itu ada orang Advent yang tidak nampak. Because they would not compromise. Karena mereka tidak berkompromi. That will happen at worldwide level. Dan ini akan terjadi di seluruh dunia. A shaking that will divide us into two large groups. Khususnya ketika penggoncangan ini akan memisahkan menjadi dua kelompok. The faithful and the unfaithful. Orang Advent yang setia dan orang Advent yang tidak setia. I hope that all of us remain faithful. Saya harap semua kita ini Amen. akan setia. Alright, any other question? Iya. Ada pertanyaan lagi?
It's fine. Mike. Saya ingin bertanya lagi tentang musik karena Again about music. sepertinya ini yang menjadi present truth untuk kita saat ini. I think it has become a present truth to us. Tapi kebanyakan orang berpikir kalau menerapkan prinsip-prinsip musik ini hanya dalam gereja untuk worship. A lot of people think that applying this principle just inside the church. Tapi saat mereka keluar dari gereja, saat mereka dalam rumah, But when they go out of the church or they are at home or kita boleh dengar musik apa saja yang kita mau, karena kita bukan dalam gereja atau bukan saat sabat. we can listen to any kind of music that we want. Ada beberapa musik duniawi yang beatnya bukan beat disco, bukan jazz, tapi dia tapi dia mungkin pop dengan nada dengan musik yang mellow. There are several popular music that has no beat at all and like calming or something. Yang jadi pertanyaan saya, apakah sebagai seorang Adventis kita masih bisa mendengarkan musik duniawi atau memang benar-benar kita harus meninggalkan My musik question is, duniawi? can we as an Adventist listen to secular music? No, we should not listen to secular music Nggak bisa, kita seharusnya nggak dengar lagu sekuler. because music is probably the most powerful instrument that Satan has to change a mind. Karena mungkin musik adalah sebuah alat yang paling ampuh yang dia gunakan oleh setan untuk mengubah cara pikir kita. There is one type of music that is the exception and is good classical music. Ada satu jenis musik yang bisa masuk ke pengecualian, yaitu musik klasik, Which has been proven to rebuild the mind. yang telah terbukti dapat membangun kembali But pikiran kita. apart from that, we should reject all other types of music. Tapi terlepas dari itu, kita perlu untuk menolak setiap jenis musik. One of the issues we have is that Seventh-day Adventists are listening to worldly music and they are watching movies. Yang menjadi masalah sekarang adalah gereja orang-orang Advent ini bagaimana ketika mereka dengar musik dan nonton film And of course, playing video games. dan juga main video game. And then they come to church and we need to entertain them. Sehingga membuat ketika mereka datang ke gereja, mereka minta untuk di-entertain. Singing Christian music has no appeal to them Bahwa menyanyikan lagu Kristen sudah nggak lagi menarik bagi mereka. because their heart and mind is so used to what the world offers. Karena hati dan pikiran mereka sudah terbiasa dengan apa yang dipersembahkan oleh dunia. The church is not here to compete with the world. Gereja di sini tidak hadir untuk berkompetisi dengan dunia. The church is here to be light, not darkness. Tapi gereja di sini datang hadir untuk menjadi terang bagi kegelapan. Our job is to defeat darkness, Tugas kita harus untuk mengalahkan kegelapan itu. to have nothing to do with it. Nggak boleh untuk berkompromi dengannya. I hope that is clear. Saya harap itu jelas. All right, let's pray. Ya, sekarang berdoa. Father in heaven, thank you so much for the time you've given us together this morning. Bapa di surga, kami bersyukur sekali atas waktu yang Tuhan berikan pada kami. We pray, Lord, that now that as we go to breakfast, that you will bless us and bless the food. Kami berdoa ketika kami akan sarapan saat ini, kiranya berkat Tuhan boleh hadir. That it may give us health and strength. Agar melalui makanan itu dapat memberikan kami kesehatan dan kekuatan. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin.